Ya, selamat pagi, siang, dan malam, eh, Ibu Siti yang terhormat dan kakak asisten. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, kami dari eh, kelompok di kelas K28 beranggotakan ada Timothy, Bunaya, Adil, Raja, Mafaya, Ben, dan Jovan. Di sini akan mempresentasikan mengenai makalah kami yang berjudul Mapan di Usia 35 Tahun, Peran Pemerintahan dalam Kemapanan Finansial Masyarakat. Kita sekarang masuk ke pendahuluan dari penelitian kami. Ya, sudah banyak orang-orang tuh yang menciptakan mapan di usia yang dini. Ini menunjukkan pentingnya kemapanan dan stabilitas hidup seseorang. Kemapanan finansial itu dia mencakup kebebasan dalam mengambil keputusan keuangan dan meningkatkan kualitas hidup, yang menjadi tujuan banyak orang dalam mencerminkan pentingnya stabilitas hidup. Walaupun kemapanan finansial memiliki sifat subjektif yang inheren, ia tidak bisa ditolak bahwa ada beberapa faktor yang mencukupi semua individu. Faktor umumnya, salah satunya adalah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Kita bisa lihat contohnya ini selama pandemi COVID-19 yang ditanggapi oleh kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dari pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengerti lebih jauh mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kemapanan finansial secara umum. Harapannya adalah kita bisa lebih mengerti faktor-faktor objektif pada tingkat pemerintahan yang secara langsung mempengaruhi kondisi finansial masyarakat. Sekarang masuk ke bagian tinjauan pustaka. Pertama, kita tetapkan dulu definisi dari kemapanan finansial atau financial well-being. Di sini kita memiliki beberapa definisi. Yang pertama adalah kendali atas keuangan sehari-hari. Lalu kemampuan menyerap guncangan finansial, berada pada jalur yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan dan bisa membuat keputusan bebas untuk menikmati hidup. Lalu, apa saja unsur-unsur kemapanan finansial? Unsur kemapanan finansial terdiri dari pertama adalah stabilitas finansial objektif yang berkaitan dengan pendapatan, tabungan, dan tingkat utang dari seseorang, lalu ada persepsi subjektif terhadap keamanan finansial. Apa dampak dari kemapanan finansial? Eh, Kemapanan finansial memiliki pengaruh pada kondisi sosial di skala negara, terlebih pada stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakatnya. Selain itu, apa saja peran pemerintah dalam mempengaruhi kemapanan finansial masyarakat? Terdapat beberapa faktor. Yang pertama adalah teori barang publik dan kegagalan pasar. Yang kedua adalah prinsip ekonomi Keynesian. Yang ketiga adalah kebijakan fiskal seperti perpajakan, pemerintahan, dan lain-lainnya. Contohnya adalah kebijakan pajak progresif yang sudah diterapkan. Dan ada investasi infrastruktur publik dan pendidikan. Lalu, apa saja peran dari kebijakan moneter pemerintah? Yang pertama adalah untuk menyesuaikan suku bunga oleh bank sentral. Yang kedua adalah suku bunga ketika rendah itu mendorong konsumsi saat resesi. Lalu ada teori kuantitas uang, yaitu pengendalian inflasi yang dikemukakan oleh Friedman di 1968. Lalu ada dampak inflasi dan deflasi pada daya beli dan ekonomi dan teori inklusi finansial. Nah, pada penelitian kami bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan terhadap kemapanan finansial. Dan di sini kami menggunakan regresi linier berganda. Variabel dependen yang kami gunakan adalah indeks kepercayaan konsumer atau Consumer Confidence Index. Lalu variabel independennya, variabel bebasnya yang kita asumsikan dia merepresentasikan intervensi pemerintah, ini kami ambil dari indeks kebebasan ekonomi atau Index of Economic Freedom yang dibuat oleh The Heritage Foundation. Selain itu juga ada beberapa variabel lainnya seperti tax burden, government spending, dan Financial Freedom Index. Dan di bawah adalah model regresi yang akan kami gunakan. Dan berikut di sini adalah statistika deskriptif dari masing-masing parameter. Lalu ini adalah hasil regresinya. Kami peroleh modelnya seperti yang ada di kanan ini. Ini dibentuk pada koefisien tingkat kepercayaan 5%.
Namun, kelemahan dari satu hal yang bisa diambil dari model ini adalah nilai R kuadrat atau kecocokan modelnya yang bernilai 0,1638, di mana ini artinya hanya menjelaskan 16% dari variansi kepercayaan finansial itu dipengaruhi oleh faktor intervensi negara. Adapun hasil bahwa Financial Freedom Index memiliki pengaruh yang negatif pada indeks kepercayaan konsumen. Ini berarti bahwa regulasi pemerintah yang lebih dalam di bidang finansial, perbankan, dan lain-lain itu bisa memperburuk kemampuan finansial masyarakat secara tidak langsung. Masuk akal jika ada beberapa kelompok masyarakat yang akan merasa lebih nyaman jika kondisi finansial sekitarnya lebih dikuasai oleh pemerintah daripada oleh tangan tak terlihat pasar modal yang tidak dapat ditentukan. Dan selanjutnya, untuk model ini akan diterapkan untuk negara Indonesia untuk menentukan si Index of Economic Freedom ya. Nah, di sini adalah data dari data mengenai Indonesia pada variabel-variabel yang telah kita jadikan model, yaitu tax burden, government spending, monetary freedom index, dan financial freedom index. Lalu kami gunakan eh, interval prediksi 95% untuk menentukan hasil indeks kepercayaan konsumennya, dan kami memperoleh sekitar nilai ini, yaitu kurang lebih sekitar kurang dari 98,76 sampai 102,96. Dan hasil yang kami peroleh ini itu di atas rata-rata indeks kepercayaan konsumen dari negara-negara OECD. Hasil ini sependapat dengan indeks kepercayaan lainnya yang menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia lebih percaya diri akan kondisi finansialnya dibandingkan negara lain. Kesimpulannya adalah dari hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi linear berganda yang diperoleh memiliki R-square sebesar 0,1638 yang mengindikasikan bahwa hanya 16,38% dari variansi kepercayaan finansial itu dijelaskan oleh faktor-faktor intervensi pemerintah. Dari keempat variabel yang diteliti, hanya indeks kebebasan finansial lah yang menunjukkan pengaruh signifikan dengan korelasi negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi pemerintah yang lebih ketat di bidang finansial justru dapat membawa rasa aman bagi sebagian masyarakat. Lalu ada beberapa saran dari kami untuk penelitian selanjutnya. Pertama, bisa diduga bahwa literasi finansial adalah salah satu faktor terbesar dalam kemapanan finansial. Selain itu, kebijakan pendidikan lebih berpengaruh dibandingkan dengan kebijakan finansial. Yang ketiga adalah diperlukan penelitian lanjutan mengenai peran literasi finansial, dan yang keempat adalah dibutuhkan pengembangan model yang lebih komprehensif. Sekian presentasi kami mengenai mapan di usia 35 tahun. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.